Halo anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria. Senang sekali kali ini Pak Guru menjumpai kalian dalam video ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu selalu berhemat energi, tema 2 kelas 4. Kali ini kita masuk pada subtema 1, sumber energi pembelajaran 2. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar lagu yang judulnya Menanam Jagung? Pasti pernah ya. Sekarang yuk kita nyanyi bersama-sama lagu Menanam Jagung. Kalian bisa kan? Kali ini Pak Guru akan mengiringi dengan gitar. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Jangkul, jangkul, jangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebah buahnya tentu berguna bagi semua. Jangkul, jangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, begitulah kira-kira lagunya, dan Pak Guru percaya kalau kalian lebih bagus suaranya daripada Pak Guru. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber energi matahari. Apakah ada yang lain? Yuk kita cari sama-sama. Anak-anak, dari lagu yang judulnya Menanam Jagung, kita dapat belajar tentang tinggi rendah nada. Tinggi rendahnya nada itu kalau semakin ke kanan akan semakin lebih tinggi. Contohnya ini, do re mi fa sol la si do. Nah, itu adalah urutan tinggi rendahnya nada. Kemudian dalam sebuah lagu itu ada birama. Birama adalah jumlah ketukan dalam satu bar. Misalnya pada lagu Menanam Jagung, kita bisa lihat ini adalah yang namanya satu bar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ketuk. Kemudian bar yang selanjutnya juga ada 4. Jadi kalau ada garis yang di atasnya itu artinya 1 ketuk. 1, 2, 3, dan titik ini artinya nada sebelumnya ditambah 1 ketuk. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya ada masing-masing 4. Itulah birama dalam lagu Menanam Jagung. Jadi biramanya ini adalah 4/4. Anak-anakku, mari kita akan belajar sumber energi. Kalau pelajaran yang sebelumnya tentang energi matahari, saat ini kita akan belajar tentang energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Air sangat bermanfaat bagi manusia, misalnya untuk minum, mencuci, menyiram tanaman, memasak, dan kamu bisa menyebutkan lagi yang lainnya. Setiap orang pasti membutuhkan air, dan air yang bersih itu adalah sebagai bagian hak yang harus kita peroleh. Kita perhatikan pada gambar
Pada gambar A adalah kegiatan membersihkan sungai. Kemudian gambar B menutup keran jika bak telah penuh. Marilah kita belajar tentang apakah itu hak. Pak Guru akan memberi beberapa contoh, nanti kamu lengkapi sendiri ya. Misalnya mendapat kasih sayang, mendapat pendidikan, dan yang bukan contoh hak misalnya mencuri. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, kamu lengkapi sendiri ya. Kemudian kita akan belajar tentang apakah itu kewajiban. Pak Guru akan memberi contoh beberapa kewajiban. Misalnya mengerjakan PR, memakai seragam sekolah. Yang bukan hak misalnya bermain. Jadi arti kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kali ini kita bisa simpulkan bahwa hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kali ini kita akan belajar tentang penaksiran. Di dalam buku kalian dicontohkan data penggunaan air bersih di rumah dalam satuan liter setiap minggu. Siti, Edo, Lani, Dayu, dan Udin. Bagaimana kita dapat melakukan penaksiran? Sebelum kita melakukan penaksiran, kita harus membulatkan bilangan. Membulatkan bilangan bisa ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat, dan seterusnya. Kali ini kita akan mencoba membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Kita perhatikan Siti, dia menggunakan air 273. Jika dibulatkan maka menjadi 270. Mengapa? Kita perhatikan di sini 3. Dalam membulatkan ke puluhan terdekat, jika 5 sampai 9 itu dibulatkan ke atas. Tetapi kalau kurang dari 5, 4, 3, 2, 1 itu dihilangkan. Maka 3 ini dihilangkan menjadi 270. Kemudian ini 324 adalah menjadi 320. Mengapa? Karena ini 4. 4 karena kurang dari 5 maka dihilangkan. Kemudian 363 kira-kira berapa? 360 karena di sini 3. Karena kurang dari 5 maka dihilangkan. Lalu 262 menjadi 260 karena di sini 2. 2 itu kurang dari 5, maka 2 dihilangkan dan dibulatkan menjadi 260. Kemudian 291 menjadi 290 karena 1 kurang dari 5 maka dibulatkan menjadi 290. Jadi kalau dijumlah 1520 liter. Untuk membulatkan bilangan, kita bisa membulatkan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat, dan seterusnya. Jika ke puluhan terdekat, jika satuannya 5, 6, 7, 8, 9 akan dibulatkan menjadi 10. Tetapi 1, 2, 3, 4 akan dihilangkan. Kalau ke ratusan, yang puluhannya 50 sampai 99 itu dibulatkan menjadi 100. Tetapi jika puluhannya kurang dari 50 akan dihilangkan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan taksiran. Kamu bisa isi pada tabel ini, misalnya bilangan 45 penaksirannya ke puluhan terdekat menjadi berapa? Karena di sini bilangannya adalah 5, maka 5 akan dibulatkan ke atas menjadi 50. 477
penaksiran ke ratusan terdekat. Kita lihat angka 77. Karena 77 lebih dari 50 maka akan dibulatkan ke atas menjadi 500. 4567 akan dibulatkan ke ribuan terdekat. Kita lihat 567 karena ini lebih dari 500 maka akan dibulatkan ke atas menjadi 5000. Untuk soal yang lain bisa kamu coba sendiri ya. Kemudian kita akan melakukan penaksiran operasi hitung yang ada buku kalian. Sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan bagaimana menaksir bilangan. Contohnya 2345 jika ditaksir ke ribuan. Karena ini ke ribuan, maka kita lihat angka ratusan, yaitu 345. Karena 345 ini kurang dari 500, maka akan dihilangkan menjadi 2000. Kalau ini 256 kurang dari 500 juga akan dihilangkan. 357 juga dihilangkan. 657 karena lebih dari 500 maka akan dibulatkan ke atas di 4000. Sekarang bagaimana kalau ke ratusan? Kalau ke ratusan kita lihat puluhannya, yaitu 45. 45 kurang dari 50 maka akan dihilangkan menjadi 2300. 56 karena lebih dari 50 maka akan dibulatkan ke atas menjadi 1300. 57 karena lebih dari 50 akan dibulatkan ke atas. 57 lagi juga akan dibulatkan ke atas. Bagaimana jika ke puluhan terdekat? Kita lihat satuannya. 5 akan dibulatkan ke atas menjadi 2350. 6 juga demikian. 7 dan 7. Nah, ini contoh penaksiran. Sehingga kamu bisa mengerjakan soal yang ada di buku kalian. Pak Guru hanya akan memberi contoh saja. Sedangkan soal yang lain bisa kamu kerjakan sendiri. Bagaimana melakukan penaksiran? Kamu sudah tahu tentunya dengan penjelasan yang sudah Pak Guru sampaikan. Hari ini kita belajar tentang banyak hal, yaitu tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Sampaikan kepada orang tuamu, apakah keluargamu sudah menghemat air? Air itu penting bagi kehidupan di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, air digunakan sebagai air minum dan kebutuhan MCK. Untuk masyarakat banyak, air digunakan sebagai sumber penghasil listrik dan pengairan ladang pertanian. Keberadaan air perlu dilestarikan. Manusia membutuhkan air yang bersih. Namun, kini sumber air telah tercemar oleh sampah dan limbah. Bahkan, air akan sulit didapatkan pada saat musim kemarau. Di masa ini, air bersih menjadi barang yang langka. Maka, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian air. Nah, itulah anak-anakku, pelajaran kita kali ini. Pak Guru ucapkan terima kasih dan tetap semangat terus belajar. Sampai jumpa.